Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3, Bersatu Kita Teguh, di pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dapat menuliskan informasi penting pada suatu teks. Yang kedua, dapat menentukan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitat. Langsung saja kita mulai ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai kata baku. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh kata tidak baku itu ada nasihat. Nah, kata bakunya adalah nasihat. Kemudian ada juga kata tidak bakunya adalah apotik. Nah, kata bakunya adalah apotek. Kemudian ada juga kata tidak baku cuman, itu kata bakunya adalah cuma. Kemudian ada juga kata tidak bakunya gubuk. Nah, kata bakunya adalah bubuk menggunakan huruf K. Kemudian ada juga kata tidak baku jadwal. Nah, kata bakunya adalah jadwal. Nah, ini adalah kata baku yang kata tidak bakunya itu ada di sebelah kiri. Jadi, penggunaan kata baku itu sendiri digunakan dalam situasi resmi dan penulisannya menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian di sini ada sebuah teks BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah yang disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan lagi kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada hari Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul setengah 11. Dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, jadi pada saat naskah ditulis tangan oleh Soekarno, ternyata naskah itu dibuang ke tempat sampah digantikan oleh naskah yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, di sini BM Dia mengamankan naskah tersebut karena dirasa bahwa naskah tersebut merupakan teks yang memiliki sejarah yang sangat tinggi. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada manfaat hewan dan lingkungan. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan. Nah, di sini ada gambar keong ya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Jadi hewan ini memiliki manfaat bagi lingkungan ya, yaitu memakan dan membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, selanjutnya, manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Dan yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkat kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman.
Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk bahan obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Nah, yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, seperti getah karet digunakan untuk dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Dan yang ketujuh adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, itu adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas ya. Nah, jadi anak-anak boleh di-pause dulu ya untuk tugas di sini. Jadi kalian baca terlebih dahulu BM Dia dan naskah asli proklamasi. Nah, di sini anak-anak baca terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan di halaman selanjutnya. Nah, anak-anak boleh di-pause dulu untuk membacanya ya. Nah, kemudian untuk tugas hari ini, temukan informasi penting pada teks BM Dia dan naskah asli proklamasi. Nah, di sini Bapak memiliki contoh. Di sini Bapak menemukan informasi penting dari pertanyaan apa? Nah, jawabannya adalah teks asli proklamasi dibuang ke tempat sampah. Nah, informasi penting ini Bapak ambil berdasarkan pertanyaan apa? Seperti apa yang ditemukan oleh BM Dia pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Nah, jawabannya adalah teks aksi proklamasi dibuang ke tempat sampah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian buat pertanyaan dulu boleh, kemudian temukan informasi penting dari teks BM Dia dan naskah asli proklamasi. Boleh dibuat peta pikiran seperti gambar berikut ya. Selanjutnya, tugas hari ini anak-anak boleh mengelilingi lingkungan rumah tetap dengan menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian observasi baik hewan dan tumbuhannya yang ada di sekitar rumahmu, termasuk habitat apa serta manfaat bagi manusia. Jangan lupa fotokan pada saat kamu melakukan observasi ya. Jadi nanti pada saat kalian melakukan observasi di lingkungan rumah kalian, jangan lupa untuk memfotokan kegiatan kalian berobservasi. Contohnya, misalkan kalian sedang mengamati pohon pisang. Jangan lupa foto kalian pada saat sedang mengamati pohon pisangnya ya. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.